pada season 4. Di alur cerita season 4 merupakan lanjutan dari season 1 dan 2, di mana membicarakan Brain dan Dominic. Karena sebuah kasus narkotika mereka berkumpul kembali. Brain demi menangkap sindikat narkotika, sedangkan Dominic untuk membalas dendam demi Letty. Walau misi berbeda tetapi tujuannya sama. Akhirnya keduanya bekerja sama menangkap sindikat narkotika. Dominic juga berhasil membalas dendam. Selanjutnya mari kita lihat cerita secara terperinci. Di permulaan film, sebuah truk bermuatan bensin sedang mengendarai di jalan bukit. Tiba-tiba ada 3 mobil yang sedang mengekori dari belakang. Melihat adegan ini, bagi yang sudah melihat season 1 pasti mengetahui, ini adalah kebiasaan dari Dominic. Kali ini mereka ingin membajak bensin. Benar, yang memimpin adalah Dominic. Setelah berbincang-bincang mereka mulai beraksi. Letty meloncat ke atas truk bensin. Dominic mengendarai mobil di depan truk untuk menghambat kecepatan pengemudi. Letty menggunakan semprotan nitrogen untuk membekukan rantai antar kabin, kemudian memukul dengan palu. Han berhasil mengangkut 2 truk bensin. Kemudian giliran kedua rekannya. Mereka berhasil mengikatnya. Supir menyadari keberadaan Letty dari kaca spion, sehingga mulai meningkatkan kecepatan, lalu menabrak mobil Dominic. Karena kecepatan mobil, Letty jatuh dari atas truk. Untung saja dia menangkap pegangan, tapi palunya jatuh. Dominic meminta mereka melepaskan gantungannya, tapi supirnya terus mengganti arah. Sangat sulit melepaskan gantungannya. Saat ini supir menembak ke arah Dominic. Ikatan sulit dilepaskan. Di depan ada turunan tajam. Tidak berdaya, Dominic meminta Letty terus menyemprot nitrogen pada rantai. Letty berkata palunya jatuh. Dominic berkata, lakukan saja. Saat ini Anda bisa memikirkan apa yang akan dilakukan Dominic. Dominic melakukan drifting 180 derajat, memutuskan rantai dengan mobil belakang. Berhasil membajak 2 truk bensin. Tak disangka pecahan kaca menembus tangki bensin. Letty berencana meloncat ke mobil Dominic, tapi supir tiba-tiba mengerem secara mendadak. Dominic terlempar di belakang. Melihat di depan ada belokan besar, truk sudah tidak bisa dikendalikan. Supir menggendong peliharaannya, melompat keluar. Bensin terus menyemprot keluar. Letty akhirnya berhasil melompat ke mobil Dominic, tapi truk bensin melaju sangat cepat hingga lepas kendali, terus menabrak mobil Dominic. Dominic melaju bersedia menghindari tabrakan. Tiba-tiba rantai truk putus, terlempar ke tanah dan terbakar. Truk ini mengarah ke arah Dominic. Saat ini adegan yang menarik datang. Dominic melaju cepat dan memutar balik, dengan tenang melihat truk. Letty mulai panik. Dominic melihat kesempatan. Di saat truk bensin hendak menghantam mereka, mereka langsung menyusup ke bawahnya dengan kecepatan penuh. Berhasil selamat. Truk yang terbakar jatuh ke jurang. Setelah berhasil membereskan truk bensin, Dominic mulai membagikan uang kepada rekannya. Saat ini Han sedikit khawatir, karena polisi sedang menyelidiki bengkel mereka. Merampok truk bensin kali ini meninggalkan bukti. Dia menyarankannya untuk segera meninggalkan tempat ini. Dominic mengetahui polisi sedang menyelidiki dia. Jika ditangkap, yang lain akan dilibatkan. Kemudian dia menasehati Han untuk melakukan hal sendiri. Kelihatannya Dominic sudah memiliki rencana sendiri. Yang paling dikhawatirkan adalah pacarnya, Letty. Tapi Letty seperti tidak khawatir sama sekali. Dia mengatakan itulah kehidupan kita, selalu bisa terbebas dari bahaya. Dengan penuh perasaan Dominic melihat Letty. Hari kedua, dia tetap pergi meninggalkan sendirian, kemudian meninggalkan uang untuk Letty. Di samping itu Brain sedang mengejar seorang penjahat. Mengejar dengan kaki telanjang sangat jarang terlihat. Setelah hampir menangkapnya, penjahat merampas sebuah pistol, kemudian menembak ke arah Brain. Dia berlari hingga sebuah gedung. Brain memanfaatkan kesempatan, menangkapnya dari samping, dan menjatuhkannya ke atas mobil. Saat ini penjahat panik, mengatakan nama yang diinginkan Brain. Namanya David Park. Kenapa tidak mengatakannya dari awal? Ternyata Brain kembali ke FBI. Mereka sedang menyelidiki kasus narkotika. Baru saja mendapatkan informasi pelaku tersebut. David Park, ia bertugas mengumpulkan pembalap untuk membantu Braga mengangkut barang. Seorang anak berlari menuju Dominic meminta mengangkat telepon. Telepon dari Mia. Dari telepon dia mengetahui Letty dibunuh. Dominic diam-diam datang di acara pemakaman. Melihat dari jauh, Brain juga mengikuti acara pemakaman. Malamnya, Dominic datang mencari Mia. Dia ingin pergi melihat lokasi kejadian. Mia membawanya ke TKP. Kemudian, walau tampak pendiam, tapi kepintarannya melewati orang umum, Dominic memulai penyelidikan. Melihat bekas luka di lantai, melalui penelitian terhadap kondisi kejadian, dia menemukan lawannya pasti menggunakan nitrometane, ban Ford Continental ukuran penuh. Sedangkan di Los Angeles yang menjual nitrometane hanya ada satu. Keesokan harinya, Dominic datang mencari bos mekanik mobil, menanyakan siapa yang memasang mobil ini. Kelihatannya bos mengenal Dominic dan mengetahui karakternya, tapi dia tetap keras kepala tidak ingin berkata, sehingga Dominic semakin marah. Bos berkata ada yang bernama David Park datang merancang. Kenapa nggak ngomong dari awal sih? Rekan kerja Brain yang bernama Owen membawa Mia ke kantor penyelidikan. Dengan jelas Dominic yang masuk. Para FBI sudah mengetahui. Mereka ingin mempergunakan Mia untuk menangkap Dominic. Brain melihat Mia. Dia melepaskan Mia tanpa izin, menyuruhnya menjauhi Dominic.
Jangan ikut mencampuri masalah. Mia berkata 5 tahun tidak berjumpa kenapa tiba-tiba perhatian padanya. Brain meminta maaf atas kebohongan masa lalu. Mia berkata kamu bukan orang baik yang menyamar orang jahat, tapi orang jahat yang menyamar orang baik. Sebelum pergi Mia bertanya, dulunya kenapa melepaskan kakaknya, tapi Brain tidak menjawabnya. Kemudian Brain menemukan keberadaan David Park. Mulai beraksi. Tak disangka Dominic mendahuluinya. Dominic bertanya siapa yang menyetir mobil itu. David berkata dia tidak tahu, dia hanya suruhan. Kemudian David berkata, aku menyetir untuk Braga. Hal yang dapat dilakukan adalah membawamu mengikuti lomba. Kenapa tidak menggah? Tunggu, berita ini bukan yang ingin didengar Dominic. Dominic tidak melepaskan dia, menarik kakinya dan melemparkan dia keluar jendela. Kebetulan Brain tiba. Dia lekas berlari ke atas, menyuruh Dominic untuk menariknya kembali, dan mengatakan Letty adalah temannya. Dominic berkata kamu tidak punya teman. Orang yang tergantung sudah tidak tahan dan berkata, bisakah kalian mengobrol nanti saja? Tarik aku dulu. Dominic melepaskan tangan dan bergegas pergi. Untung saja David memegang jendela dan menangkapnya. Mereka menyadari Dominic menghilang. Kemudian David dibawa ke kantor penyelidikan. Saat ini Owen datang menginterogasi. Kenapa melepaskan dia? Tanpa banyak bicara, Brain lekas menghantam dia. Berita dari informan, Ramon adalah bawahan Braga, akan mengadakan lomba balapan untuk mencari pembalap bagi Braga. Sebelumnya mereka memilih 3 orang. Kebetulan David Park yang tertangkap adalah suruhannya. Kemudian dapat dipikirkan, giliran Brain yang tampil. Setelah memilih beberapa mobil, ia mulai merombaknya. Di sisi lain, Dominic juga mulai merancang mobilnya. Perlombaan akan segera mulai. Coba tebak siapa yang mengendarai mobil ini. Benar, dia adalah Giselle. Ini adalah kemunculan pertamanya di film ini. Di season selanjutnya, dia dan Han memiliki banyak pertunjukan menarik. Sekarang dia masih menjadi anak buah Braga. Brain tiba di arena. Dia menyadari Dominic datang juga. Kelihatannya bertemu musuh bebuyutan. Masih ada 2 pembalap lain yang mengikuti lomba. Tasda Malik. Perlombaan dimulai, tidak ada rintangan. Setiap mobil punya pemandu suara. Saat dibelokan, Malik ditabrak oleh mobil yang lewat. Melihat akan tertimpa, Brain langsung menambah kecepatan, tapi menyimpang dari jalur sebenarnya, sehingga mulai mengoptimalkan jalur baru. Bagian Dominic dan Tas ini tidak jauh berbeda. Melihat dirinya hampir tertinggal, Brain berbelok di belokan U. Berhasil memasuki jalur yang benar. Tas mulai menaikkan kecepatan. Dia terus menabrak mobil Dominic. Dominic melihat kesempatan, melaju cepat. Tas jatuh hingga bawah jembatan. Sekarang hanya tinggal Dominic dan Brain saja. Keduanya seimbang. Dominic menekan sistem kecepatan, melaju kencang. Brain tersenyum, dan berkata kamu melaju terlalu awal. Kemudian dia juga menekan sistem kecepatan. Melihat Brain akan menyalipnya, Dominic menabrak mobil belakang Brain. Brain lepas kendali, Dominic memenangkan perlombaan. Saat ini Giselle datang mengumpulkan sidik jari, dan berkata berapa nomor teleponmu? Giselle berkata Ramon yang meminta sidik jari, sedangkan nomor telepon dirinya yang meminta. Kelihatannya dia jatuh cinta pada Dominic. Saat Brain pergi, menjumpai Dwight yang mengejeknya. Dwight adalah salah satu dari ketiga pembalap. Saat ini Dwight terus meremehkannya. Brain tersenyum dan mengingatnya. Sekumpulan FBI mendobrak rumah Dwight, menangkapnya dengan tuduhan penyimpanan narkoba. Dwight berkata dirinya tidak pernah menyentuh barang itu. Brain mengeluarkan obat narkoba dan berkata, sekarang telah menyentuh. Akhirnya dia menggantikan Dwight sebagai pembalap. Berhasil menyusup ke dalam kumpulan Braga. Brain dan Dominic menghadiri pesta Ramon bersama. Ramon bertanya apakah kalian saling mengenal. Dominic berkata dia pernah mengejar adiknya. Ramon tertawa sambil berkata pada Brain, kamu sangat beruntung, masih bisa hidup. Kemudian Ramon juga pergi. Brain mengikuti di belakang dan melihat. Dia sedang berbincang dengan pria tua. Dia menduga pria tua itu adalah Braga. Kemudian dia mengambil gelas yang pernah diminum. Dominic mengawasi di sekitar, menemukan mobil yang menabrak Letty. Saat ini Giselle keluar. Dominic mengetahui mobil ini milik Phoenix. Kemudian Giselle bertanya pada Dominic, bagaimana penampilan wanitamu? Jawaban Dominic merupakan standar jawaban para pria. Matanya dapat menerobos penampilan yang berlebihan. 20% peri, 80% setan. Sama sekali tidak takut cat kukunya rusak. Setelah Giselle mendengarnya, kedengaran sama sekali tidak mirip dengan dia, sehingga gagal menggoda Dominic. Giselle membawa mereka tiba di perbatasan Meksiko. Mereka perlu menghindari pemindaian dari perbatasan, melewati terowongan gua, mengangkut barang hingga perbatasan Amerika. Phoenix akan memandu untuk mereka. Keamanan di perbatasan memindai sinyal merah. Mereka mengeluarkan helikopter. Mereka hanya perlu 30 detik untuk melewati terowongan. Phoenix mempercepat kecepatan mobil. Ada beberapa pembalap yang mengikuti di belakang. Di saat terakhir melewati terowongan dengan lancar, tiba di lokasi pengiriman. Kali ini Phoenix berencana membunuh mereka semua. Sebelum Dominic keluar, dia membuka nitrogen. Kemudian bertanya pada Phoenix, apakah dirinya yang menabrak Letty? Phoenix juga mengakuinya. Saat dia hendak menembak, mobil Dominic meledak. Dominic sempat menjatuhkan pistol Phoenix. Brain merampas sebuah pistol.
kemudian membunuh beberapa anak buah Phoenix. Dalam kekacauan, Phoenix melarikan diri. Saat Dominic pergi mengejar Phoenix, punggungnya ditembak oleh anak buah Phoenix. Saat ini Brain mengendarai mobil pengangkut, meminta Dominic naik mobil. Keduanya meninggalkan tempat kejadian. Mereka menyimpan mobil pengangkut ke tempat yang aman. Saat ini Brain berkata, "Saat kamu meledakkan mobil sendiri juga melibatkan mobilku. Sekarang kamu berhutang sebuah mobil padaku." Dominic berkata, "Apakah begitu?" Kemudian sekarang sudah impas. Brain mencari Mia, meminta Mia membersihkan luka Dominic. Saat ini Brain menjawab, alasan kenapa dia melepaskan Dominic waktu itu. Brain berkata, "Mungkin waktu itu aku menghargainya melebihi aku sendiri. Tidak penting aku mempelajari apa dengannya, kecuali ada pedoman hidup." Mia bertanya, "Apa pedoman hidupmu?" Brain berkata dia sedang menelusuri. Percakapan ini mengungkapkan isi hati Brain, dan menjelaskan kenapa pada akhirnya dia mengikuti gerombolan Dominic. Saat Dominic memeriksa barang peninggalan Letty, dia menemukan sebuah ponsel, kemudian menelepon sebuah nomor. Nomor telepon ini milik Brain. Dominic mengetahui, ternyata benar. Brain meminta Letty mendekati Braga, sehingga ia mulai memukuli Brain. Di saat itu, Brain mengatakan hal sebenarnya. Letty yang meminta bantuannya, mendukung FBI menangkap Braga untuk menukarkan kebebasan dari Dominic. Setelah mendengarkan Dominic berhenti pergi sendirian, Brain kembali ke kantor FBI, datang mencari pimpinan untuk menukar persyaratan. Dia bisa bersama Dominic menggunakan narkoba itu untuk memancing Braga keluar. Kemudian mereka dapat menangkapnya. Persyaratannya setelah berhasil nanti harus membersihkan semua catatan kejahatan Dominic. Dominic menelepon Ramon dan berkata barangnya ada di tangannya. Meminta Braga mengambil sendirian, mengambil uang 650 jet untuk menukar barang ini. Dia menyetujuinya. Kesepakatan akan dimulai. FBI meminta Owen untuk bertugas dalam tindakan kali ini. Brain mengungkapkan penukaran persyaratan dengan FBI. Kelihatannya Dominic tidak mempercayai FBI. Brain mengeluarkan kunci, seperti adegan terakhir pada season pertama. Dominic mengerti maksudnya. Braga membawa uangnya sendirian. Pihak FBI memastikan identitas Braga ini, hanya menunggu mereka mengirimkan foto asli. Owen tidak mendengarkan bantahan dari bawahannya, memerintahnya untuk mulai beraksi. Kepala penjahat dipancing dengan mudah. Kelihatannya memang ada masalah. "Saat kamu keluar dari penjara, apakah juga berpakaian pink?" Braga terdiam. Dominic berkata dia bukan Braga. Di saat yang sama, FBI mendapatkan foto asli Braga. Ternyata Ramon adalah Braga yang asli. Tapi Owen sudah beraksi dahulu. Di dalam kekacauan, Ramon yang merupakan Braga yang asli tersenyum melihat Dominic menaiki mobil dan melarikan diri. Kecepatan mobilnya hampir menabrak Giselle. Dominic langsung menyelamatkan dia, kemudian menaiki mobil, meninggalkan tempat ini. Aksi FBI gagal. Brain diberhentikan. Hal ini memberitahu kita harus berhubungan baik dengan rekan kerja. Kalau tidak akan menjatuhkan kamu, Anda akan rugi. Sehingga Brain menggunakan identitas pribadi, beraksi bersama Dominic. Melalui informasi dari Giselle, Dominic mengetahui keberadaan Braga. Braga sedang berdoa di gereja. Dominic dan Brain tiba-tiba muncul, menangkapnya. Anak buah Braga mulai mengejar mereka, sehingga mulai pertunjukan yang paling menarik. Dalam film ini, Brain membawa Braga. Dominic bertugas mencari Phoenix, balas dendam untuk Letty. Anak buah Braga semakin banyak. Brain dan Dominic berada di pihak lemah. Mereka terus mengejar hingga garis perbatasan. Saat ini Brain mendapat ide, berkata dengan Dominic menggunakan terowongan untuk membereskan mereka. Brain menuju terowongan terlebih dahulu. Phoenix mengejar dari belakang. Phoenix mengira dirinya menguasai kondisi di dalam terowongan, kemudian memulai aksi balapannya. Saat ini Dominic juga memasuki terowongan. Di belakang diikuti oleh anak buah Braga. Mereka terus menembak Dominic dari belakang. Dominic mempergunakan kondisi dalam terowongan. Tiba-tiba dia belok. Mobil belakang lepas kendali, menabrak dinding. Phoenix mengebut, mengejar Brain. Braga tertawa dengan bahagia. Brain langsung memukulnya dia. Melihat di depan sudah tidak ada jalan, Brain mengurangi kecepatan dan memutar balik. Tak disangka Phoenix menabraknya. Brain berputar 360 derajat, berhasil menghindari Phoenix. Tak terpikir jalanan semakin sempit. Phoenix meningkatkan kecepatan, menabrak Brain keluar dari terowongan. Dominic terus menggunakan kondisi terowongan, membereskan semua lawan yang mengejar. Melihat jalan buntu di depannya, Dominic membuka pintu mobil, meloncat ke mobil yang mengejar mereka. Mobilnya ditabrak hingga meledak. Ledakan menyebabkan terowongan runtuh. Setelah Phoenix menyelamatkan Braga, dia menyadari Brain belum mati, lalu menendangnya, berencana membunuh dia. Saat ini Dominic keluar dari terowongan, melaju cepat menuju Phoenix. Phoenix mengarah pistol ke arah Dominic. Kelihatannya hampir ditabrak, berencana untuk melarikan diri. Brain lekas menangkap kaki Phoenix. Phoenix yang tidak dapat bergerak langsung ditabrak oleh Dominic. Saat ini terdengar suara polisi dari jauh. Brain menyuruh Dominic pergi. Dominic tidak berencana melarikan diri. Saat ini Brain bertanya padanya, jika perlombaan saat itu Dominic tidak curang,
Apakah dia yang menang? Dominic berkata kepalamu ditabrak keras. Dominic ditangkap, walau Brain meminta keringanan hukuman dan membantu menangkap sindikat narkotika. Tapi jaksa memutuskan Dominic dipenjara 25 tahun. Setelah mendengarnya, Brain pergi dengan marah. Dalam perjalanan menuju penjara, tiba-tiba ada 3 mobil yang mengekori dari belakang. Brain dan Mia membawa teman Dominic, bersama-sama membajak mobil penjara. Dominic tersenyum. Season 4 adalah series ortodoks. Cerita kembali ke alur utama. Menggunakan kasus narkoba membuat Dominic dan Brain bertemu lagi, membuat mereka saling mengenal. Si Dominic ini, dengan penilaian dari Brain terhadapnya, dia adalah orang yang memiliki pedoman hidup, sayang keluarga, tidak mengizinkan siapapun melukai keluarganya. Perlakuan terhadap pacarnya juga lemah lembut. Season ini juga memberikan Brain bayangan terhadap karakter Brain di season selanjutnya. Dari tidak tahu apa pedoman hidupnya, hingga menyelamatkan Dominic dari bahaya, Brain sepertinya sudah menemukan pedoman dirinya. Mulai dari season ini, gerombolan Dominic semakin besar, dan memulai tampilan baru, Fast and Furious. Season selanjutnya akan semakin menarik dan menakjubkan. Sekian cerita hari ini. Episode selanjutnya kita akan membicarakan season 5.